dari bapak-bapak, dari wali undangan bapak-bapak, silakan saya beri kesempatan 1 orang untuk bertanya kepada anak-anak kami. Bapak-bapak tamu undangan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang kira-kira mau ditanya berdiri? Nah, nomor 5. Alhamdulillah. Nomor 5 sudah perkenalkan diri tadi? Belum? Alhamdulillah, ayo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazril Permana Putra. Nama bapak saya Bapak Usnan. Nama ibu saya Ibu Margina. Alamat rumah saya Kampung Melayu. Cita-cita saya ingin menjadi hafiz dan tentara. Amin. Nomor 5, saya mau tanya, kalau namanya siapa tadi itu? Nazri, Nazri ini yang mau naik Cidomo. Ada doanya nggak naik Cidomo? Ada. Apa coba baca? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma jriha wa mursaha. naik Cidomo, Nazri. Cidomo itu kendaraan darat. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau naik sepeda motor? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sama? Kalau naik sepeda? Sama? Kalau naik mobil? Naik pesawat? Sama? Masya Allah. Mana bapaknya? Mana Naik pesawat? bapaknya? Kalau naik pesawat sama? Sama betul? Beda? Apa bedanya coba? Siapa yang tahu bedanya? Ayo coba. Ilham. Bangun. Ilham, berdiri. Pesawat udara. Kalau pesawat di udara bedanya? Kalau mobil Darat. di darat. Doanya beda atau sama? Beda. Apa bedanya? Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Ya, pintar. Tepuk tangan. Ini yang nomor 5 ini bapaknya dan enggak bapaknya? Bapaknya pulang. Mana dia? Sida bapaknya? Sini dong dekat biar yang lihat. Enggak apa-apa bawa gendong. Enggak, dia nangis harus. Gendong dia supaya senang. Kak abangnya itu melihat bapaknya. Masya Allah, Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk bapaknya. Nah, enggak di sini. Alhamdulillah, tuh kan diambil sudah, Masya Allah, Alhamdulillah. Nazrin, ini bapaknya Nazrin, disaksikan lagi sama adiknya ya. Kalau makan durian doanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi samarina. Betul? Tepuk tangan. Alhamdulillah. Ini bapaknya ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak sudah mempercayakan kepada Madrasah Al-Muhajir ya. TPQ Al-Muhajir mendidik anak bapak sampai alhamdulillah seperti ini, dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Terima kasih untuk bapak, terima kasih untuk Nazrin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beliau adalah guru-guru kami. Alhamdulillah, semoga
kita mendapatkan doa terbaik dari guru kami tadi, ya. Ustaz Alhamdulillah. Terus selanjutnya mungkin ada yang bertanya lagi dari bapak-bapak. Saya kasih kesempatan satu kali lagi karena waktunya sudah hampir habis. Oke, pertanyaannya singkat dan jelas. Oke, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor berapa Bapak? Nomor 10. Nomor 10, Nabila Alifiana. Silakan berdiri. Perkenalkan dulu namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Oliviana, nama bapak saya Bapak Ali, nama ibu saya Ibu Kadiana, alamat rumah saya Batu Raja, cita-cita saya menjadi hafizah dan ustazah. Amin. Di dalam Al-Quran tentu ada wakaf. Berapa jumlah wakaf di dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran dan hukum-hukumnya, hukum cara bacanya wakaf tersebut. Sekian, terima kasih. Maksudnya pertanyaannya menyebutkan tanda wakaf gitu Bapak? Ya, wakaf. Silakan Abdillah. Mungkin dibantu yang lain bisa? Novi. Berdiri Novi, dibantu temannya. Anda wakaf. Tapi sudah mengeluarkan diri tadi? Sudah, langsung dijawab. Pelajaran saya baca wakaf dan harus berhenti. Jika titik tidak mana kau berhenti di salah satu tempat. Kok pola kau fajr tara wakaf sebaiknya berhenti. Sudah sampai situ saja. Sampai situ saja Pak? Ya, Sampai situ saja tanda terima wakaf. kasih banyak. Dan gimana Pak? Betul apa salah? Betul. Alhamdulillah. Mau dikasih nilai berapa Pak? 100. Silakan duduk. Anak-anak boleh minum dulu. Sudah? Sudah. Baik. Karena waktu sudah siang, jadi kami mohon maaf untuk yang bertanya mungkin di luar daripada panggung. Alhamdulillahirabbil alamin. Prosesi khataman dan intihan telah selesai kami laksanakan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama kami mendampingi, membimbing anak-anak ini banyak sekali kekurangan dan kekhilafan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh wali santri yang sudah dengan ikhlas mengantarkan anak-anak kami menuntut ilmu di TPQ Al-Muhajir. Semoga apa yang telah Bapak Ibu lakukan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami mohon doa dari seluruh guru-guru kami, Dewan Ustadzin dan tamu undangan agar kami di lembaga dikuatkan, diberikan keikhlasan, diberikan kekuatan untuk istiqomah menjalankan dan mengemban amanah ini. Semoga anak-anak kami menjadi generasi-generasi Qur'ani. Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Kami sebagai pemandu dan pendamping apabila dalam proses khataman dan imtihan tadi melakukan banyak kata dan khilafat, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Kami sampaikan kepada Ustazah Hani Sudiastianingsih dan Ustazah Ami Prihartini. Selanjutnya para khotimin dan khotimat dipersilahkan turun dari mimbar kehormatan dan duduk di tempat yang telah disediakan oleh panitia. Hadirin tamu undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya kita beranjak ke acara sambutan-sambutan, yang dimana acara sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala Taman Pendidikan Al-Quran Al-Muhajir, yang di dalam hal ini kami mohon kesediaan Al-Ustaz Muhammad Taisir. Kepada beliau wakil dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB 2, selaku amanah taslim Abuya Abdul Aziz bin Ali, selaku amanah metodologi Al-Ustaz Turmudi, selaku amanah sekretaris Al-Ustaz Muhammad Husnu Abadi, selaku penanggung jawab buku Al-Ustaz Tirmidzi. Yang hormati pula para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat. Yang saya banggakan adik-adik kami para khotimin dan khotimat yang sedang berbahagia. Singkatnya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, lebih nikmat iman wal Islam. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita bacakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir dalam majelis yang mulia ini, dalam majelis khataman Al-Quran dan imtihan yang kelima TPQ Al-Muhajir, kita semua kelak mendapat syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak, para tamu undangan yang saya hormati, dalam kesempatan ini yang sampaikan yang pertama, yang matur tampiasi kepada bapak ibu yang sudah berkenan menitipkan anak-anaknya di TPQ kami di sini, yang alhamdulillah dalam beberapa tahun anak-anak yang lagi khataman ini sudah belajar di TPQ kami. Kemudian yang lunas maaf apabila kami di TPQ selama mendidik anak-anak yang khususnya khataman sekarang ini dan umumnya santri TPQ Al-Muhajir
tiang mewakili seluruh dewan guru yang ada di TPK Al-Muhajir niki. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekeliruan kami dalam mendidik anak-anak bapak ibu semua, karena kita semua adalah tempat salah dan dosa, insyaallah. Kemudian yang terakhir, yang sampaikan pesan kepada bapak ibu wali santri khususnya yang anaknya khataman pada hari ini. Jadi tolong bacaan anak-anak kami ini jangan sampai hilang begitu saja. Jangan sampai mereka setelah khataman ini mereka tidak pernah membaca Al-Quran. Jangan sampai mereka bacaannya amburadul, ya. Nah, tolong dijaga, karena ini adalah aset kita, aset dunia maupun akhirat. Subhanallah, siapa yang tidak bangga, Pak? Anak-anak kita sebagai hafiz Al-Quran, siapa yang tidak bangga, Pak? Subhanallah, ini adalah rahmat yang luar biasa. Mungkin kita tidak bisa belajar sejauh kayak anak-anak kita ini, tapi mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jaga mereka, kita pelihara bacaan mereka, agar kita nanti semua di akhirat mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebelum kita tutup sambutan niki, nanti setelah khataman ini kami harapkan kepada bapak ibu wali santri agar mendaftarkan anaknya ke jenjang yang berikutnya, yaitu jenjang pasca TPQ program tahfidz yang insya Allah dalam beberapa bulan ke depan akan dibuka pendaftarannya. Mudah-mudahan bapak ibu wali santri antusias untuk mendaftarkan anaknya agar anak-anak kami ini menjadi hafiz-hafiz Al-Quran sesuai dengan cita-cita mereka. Sekian sambutan dari kami, kurang lebihnya dan mohon maaf. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala Taman Pendidikan Al-Muhajir. Selanjutnya sambutan kedua, yang dimana dalam hal ini kami mohon kesediaan perwakilan wali santri, yakni Ayahanda Bapak Supratman. Kami persilahkan. Mohon maaf, kita lanjut ke acara sambutan ketiga, yakni sambutan dari koordinator metode Qiraati cabang NTB 2. Kami mohon kesediaan Al-Ustaz Haji Tirmidzi selaku amanah buku untuk menyampaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya yang dari kita saja, sementara tidak ada kedengaran. Dari segi fisik lebih kuat. Bapak-bapaknya suaranya kok enggak ya. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillahil Karim. Yang sama-sama kita muliakan koordinator cabang NTB 2 yang dalam hal ini Abunya Abdul Aziz bin Adil,
yang berkesempatan hadir dalam acara pertama dari pilihan PPK Al-Muhajir, yang sama-sama kita muliakan para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya tamu undangan yang berbahagia, lebih khusus kepada para santri khotimin dan khotimat yang saya cintai. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya lah, sehingga alhamdulillah di pagi hari yang sangat cerah ini, yang sangat bersahabat dengan kita, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah meringankan langkah kaki kita menuju majelis yang sangat mulia ini, sehingga mudah-mudahan beranjaknya kita dari tempat yang barok ini, Allah Subhanahu wa taala gugurkan daripada dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala cucuri rahmatnya kepada kita semua. Karena ini merupakan suatu acara yang sangat mulia, maka yang hadir juga orang-orang mulia yang tidak bisa nampak oleh mata kita. Ini malaikat yang hadir di tempat kita ini. Maka tempat ini merupakan saatnya kita banyak berdoa. Banyak berdoa ketika doa khatmul Quran tadinya. Saya Allah Akbar ya, sampai menangis tuh mendengar bacaan Al-Quran anak-anak kita, membacakan doanya itu. Bagaimana kita senantiasa ketika anak-anak kita berdoa, kita doa apa yang menjadi hajat kita, maka insya Allah doa kita akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak kita ini yang masih bersih, yang masih suci, jauh daripada dosa-dosa kita. Kalau kita ini banyak sekali kita berbuat maksiat, belum maksiat mata kita, pendengaran kita, banyak sekali belum langkah kaki kita. Maka doa anak kita ini lah masih bersih, insya Allah dijawab oleh Allah SWT. Maka pada saat itulah kita betul-betul berkhidmat dan doa dengan sungguh-sungguh. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, di acara yang sangat mulia ini, tentunya yang paling berbahagia di sini adalah para wali santri. Halo, ibu-ibu wali santri senang nggak mengantar anaknya bisa naik sampai naik ke panggung kehormatan itu? Bapak-bapak senang juga kan? Alhamdulillah. Anak-anak kita bisa tampil dengan gagahnya, dengan hebatnya, dengan lantainya melanjutkan Al-Quran ini. Ini semua karena pengorbanan bapak dan ibu semua, sehingga alhamdulillah bisa menghantarkan anak-anaknya sampai ke tingkat pertama dan pilihan ini. Kalau kita melihat tadi ada sedikit insiden ya, ada kejadian-kejadian ini yang merupakan salah satu bukti bahwa qiraat ini yang luar biasa. Qiraat ini memiliki daya tarik yang luar biasa, memiliki magnet yang luar biasa, sehingga kita bisa melihat anak-anak kita walaupun kondisinya kurang sehat ya, panas, dingin, tidak menjadi halangan untuk dia tidak ngaji. Selalu ya umum, padahal orang tuanya mengatakan jangan kamu ngaji, jangan sakit, tapi anak kita nggak mau. Ini bedanya dengan ya, kita tidak memikirkan yang metode yang lain. Kalau kita dulu malah kita mencari alasan-alasan, kita mencari alasan supaya tidak mengaji. Tapi kalau sekarang anak kita ini sudah ada bukti dia sakit, tapi Allah Akbar, luar biasa kesemangatannya. Tadi ketika kondisi anak kita sampai dia muntah-muntah membaca Al-Quran, melantunkan Al-Quran, itu sudah kondisi sangat parah ya.
tetapi tidak menundukkan semangatnya. Begitu selesai kembali lagi. Allah Akbar, ini luar biasa. Takbir. Allah Akbar. Ini kehebatan daripada Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat bersyukur sekali dengan adanya TPQ, khususnya di wilayah Kampung Melayu ini ada TPQ Al-Muhajir yang menggunakan metode qiraat. Jadi dengan adanya lembaga pendidikan Al-Quran Al-Muhajir dengan metode qiraat ini sedikit banyak membantu ya, membantu para orang tua, membantu masyarakat khususnya dalam hal memberantas buta huruf Al-Quran. Ini perlu kami sampaikan sedikit terkait dengan metode qiraat ini. Ini metode yang sangat praktis, metode yang sangat mudah, jelas, metode praktis, tidak neko-neko. Kalau saya ini yang pernah mengaji di tahun 80-an, mungkin bapak-bapak juga yang pernah mengaji di tahun 80-an pernah muda ya, atau mengikuti cara belajar Al-Quran yang sistem eja. Ini kalau dibandingkan dengan metode qiraat ini sangat jauh sekali. Waktu yang ditempuh sangat jauh sekali. Karena sistem yang dulu yang kita pakai itu sistem eja. Lihat, eja, harus terbaca. Lihat, eja, harus terbaca. Ini bertahun-tahun kita laksanakan, kita lakukan. Dan sistem eja ini pun sangat berbeda-beda di kampung ataupun di daerah-daerah masing-masing, sangat berbeda. Mungkin kampung lain beda cara mengejanya, kalau di kampung kami cara mengejanya juga beda. Alif atas ke, alif bawah ini, alif depan pun ke, alif dua atas an, alif dua bawah in, alif dua depan pun antin pun. Ini yang buat dia lambat ini. Beda lagi dia di Jawa lagi. Kalau di bagian Lombok Timur, bagian selatan, ini yang bisa menyebabkannya abuya. Ini kalau boleh saya mencontohkan ya cara pengejaan di bagian selatan ini. Nanti kalau salahnya tolong Ustaz khususnya benarkan. Ini cara mengejanya baksin mandian nabis lam yum sadur yang nabil nam mendatangkan Allahi bismillahi. Ini cara mengejanya. Nah kalau bapak bisa nggak ulang? Bisa ulang ya. Ini yang waktu yang tempuh sangat lama sekali dengan sistem eja. Tapi dengan sistem yang sangat praktis metode qiraat ini yang membuat anak-anak kita lebih mudah dalam belajar membaca Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, jadi jangan hanya kita mengantar anak kita saja ya, yang menjadi yang bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar, tapi kita selaku orang tua juga harus harus supaya kita bisa mengimbangi, bisa menyimak anak-anak kita di rumah. Kalau anak-anak kita saja yang bisa membaca Al-Quran yang baik dan benar, sementara kita selaku orang tua tidak mau, maka ini salah kita ya. Jangan kita mempunyai alasan, oh saya sudah tua katanya. Jangan kita beralasan waktu kita sudah usia tua. Yang namanya belajar ini tidak ada batasan, Pak. Namanya belajar tidak ada batasan. Salah satu contoh di TPQ Bidayatul Hidayah. Nah, ini banyak sekali orang sepuh kita ini yang belajar membaca Al-Quran dari belajar membaca Al-Quran dari dasar. Maka ini tidak ada alasan ya. Alasan kita untuk berhenti belajar membaca Al-Quran itu kapan, Pak? Belajar membaca Al-Quran dari dasar. Maka ini tidak ada alasan, Pak ya. Alasan kita untuk berhenti belajar membaca Al-Quran itu kapan, Pak? Saat kita mengakhiri kehidupan ini baru kita selesai belajar membaca Al-Quran. Bapak Ibu tamu undangan yang dirahmati oleh Allah SWT, terkait dengan TPQ Al-Muhajir yang saat ini
sudah bisa menghantarkan para santrinya untuk bisa khataman Al-Quran sebanyak 10 orang. Kalau kita melihat dari jumlah kuantitasnya, jumlah TPK, jumlah santrinya saja sebanyak 170. Sehingga kalau dikalikan dengan 15%, maka ini masih jauh tertinggal, ya. Masih kurang target-target yang bisa terpenuhi. Nah, ini perlu menjadi perhatian kepada kepala TPK dan semua dewan guru, ya. Kita sudah menghantarkan anak-anak kita untuk khataman dan imtihan Al-Qurannya sudah sampai yang kelima ini, sudah sampai yang kelima. Tahun kemarin sebanyak 9 orang, tahun sekarang 10 orang, berarti hanya kenaikan 1. Walaupun sebelumnya ada juga dari santri TPK Al-Muhajir sudah sampai ke tingkat Al-Quran, tetapi karena keinginan orang tuanya yang menghantarkan anaknya untuk ke pondok, nah ini salah satu juga yang mengurangi jumlah peserta imtihan santri pada tahun 2020 itu. Maka kami sangat berharap kepada semua wali santri supaya betul-betul ini akan menjadikan target sampai anak kita bisa naik ke atas panggung, bisa diuji kelayakannya untuk bisa membaca Al-Quran dan baik dan benar. Nah, ini perlu diperhatikan. Kemudian kepada wali santri yang mungkin akan menjadi sebuah target ke depannya, bagaimana supaya lebih bersemangat lagi, ya? Lebih bersemangat lagi, baik di dalam menyimak bacaan Al-Quran anak-anaknya di rumah, yang walaupun mungkin orang tuanya belum bisa membenarkan bacaan, tapi tugasnya itu hanya menyimak. Nah, kalau sudah tugas menyimak ini dilaksanakan dengan baik, maka ini akan menjadi kebiasaan anak-anak kita. Kalau sudah ditentukan waktunya pada maghrib misalnya anak-anak kita, dia akan membaca Al-Quran, maka nanti setelah sampai kapanpun anak-anak kita ini akan tetap membaca Al-Quran kalau sudah ada orang tuanya di sampingnya. Jangan ada kesibukan lain. Kita diperintahkan untuk menyimak bacaan Al-Quran anak-anak kita, sementara kita membuat program yang lain, membuat satu kesibukan yang lain. Tolong disisihkan nih waktunya, Bu, ya. Saya mohon kepada ibu-ibu dan bapak-bapak wali santri ini supaya menyisihkan waktunya. Tidak lama kok, 1 jam saja menunggu atau menyimak bacaan Al-Quran anak-anaknya ini. Jangan sampai nanti dia terpisah itu, orang tuanya kegiatannya lain, ya. Anak-anaknya disuruh baca Al-Quran, sementara bapak-bapaknya membaca koran. Kita mendengarkan bacaan Al-Quran anak kita ini saja, Allah Akbar, dalam sebuah hadis itu mendapatkan ganjaran yang besar itu, ya. Menyimak bacaan Al-Quran anak kita, apalagi kalau sambil membaca, menunjukkan kepada anak-anak kita. Karena anak-anak kita ini tentunya akan mengikuti contoh daripada kedua orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya, ya, aktif, ya, membaca Al-Quran, aktif dalam salat berjamaah, maka insya Allah anak-anaknya akan manut, dia akan turut. Nah, ini harapan kami kepada Bapak Ibu wali santri yang nantinya, yang mungkin anak-anaknya tahun depan akan menjadi target untuk dikhatamkan, supaya lebih bersemangat, ya, di dalam membimbing anak-anak kita ini. Kemudian selanjutnya mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak akan bertanya, setelah di TPK Al-Muhajir ini anak-anak kami sudah selesai dan melaksanakan khataman dan imtihan, kemana kita akan hantar anak-anak kita? Nah, tadi sudah disampaikan oleh kepala TPK, ya, mungkin di TPK Al-Muhajir ini belum ada kesiapan untuk membimbing atau membina santri-santri yang sudah selesai khataman, ya. Nanti bisa didaftarkan
di TPQ BH Bidayatul Hidayah untuk program selanjutnya. Ini program selanjutnya namanya program PTPT ya. Pasca TPQ program tahfiz ya. Maka insya Allah lihat anak-anak kita ini yang tadinya sama-sama kita dengarkan hampir semuanya, apa yang menjadi cita-citanya ini jadi penghafal Al-Quran, jadi hafiz dan hafizah ya. Terlebih nanti ada yang hafiz Al-Quran dan jadi tentara, hafiz Al-Quran jadi dokter. Ini semua kalau kita selaku orang tua tidak mempunyai dorongan motivasi, anak kita tidak akan bisa meraih apa yang menjadi cita-citanya. Maka ini sangat penting sekali Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, bagaimana kita mengawal apa yang menjadi cita-cita anak kita yang mulia ini. Nah, kalau cita-citanya nanti bisa terwujud menjadi hafiz Al-Quran yang akan merasakan buah daripada anak-anak yang menjadi hafiz Al-Quran, siapa? Kedua orang tuanya yang akan merasakan buah manisnya. Yang mana dikatakan Allah SWT akan berikan dia nanti pakaian kebesaran nanti di akhiratnya Allah SWT. Dan berikan mahkota yang mana keindahannya ini cahayanya lebih terang daripada cahaya matahari. Loh, sekarang saja kalau cahaya matahari ada berapa mil ya, di atas kepala kita ini bisa menerangi sampai ke dalam-dalam rumah kita. Apatah lagi besok mahkota itu ada di kepala kita selaku orang tua yang menghantarkan anaknya menjadi hafiz Al-Quran. Makanya hadirin dari Allah SWT, melalui kesempatan ini mari kita sama-sama menghantarkan anak-anak kita menjadi hafiz Al-Quran. Al-Fatihah. Kemudian yang terakhir, kami akan sampaikan pesan daripada Yai Haji Dahlan Salim Darkashi selaku penyusun metode qiraat ini. Beliau senantiasa berpesan kepada anak-anak yang sudah khatam Al-Quran. Halo ya, yang khatam Al-Quran anak terus sayang sini, yang sini. Jadi pesan Yai Haji Dahlan Salim Darkashi kepada anak-anak yang sudah khatam Al-Quran, tentunya ini akan menjadi tugas kita selaku orang tua untuk senantiasa anak-anak kita ini setelah selesai dari pendidikan dasarnya membaca Al-Quran dan baik dan benar, supaya tetap terjaga bacaan anak-anak kita ini di rumah harus disimak oleh orang tuanya sekurang-kurangnya 1 juz. Insya Allah siap 1 juz? Anak-anak kita sudah siap untuk 1 juz setiap hari ya. Setiap hari 1 juz dibaca Al-Quran. Nah, kalau anak kita sudah siap, tentunya orang tua juga diminta kesiapannya. Kalau saja anak kita ini membaca Al-Quran 1 hari 1 juz, maka kalau sudah 30 hari sudah khatam Al-Quran, Pak. Khatam Al-Quran kembali lagi dari juz pertama. Kalau sudah 12 hari berarti dalam 1 tahun anak kita sudah khatam Al-Quran berapa kali, Pak? 12 kali. Luar biasa. Kalau anak kita terbiasa membaca Al-Quran dan baik dan benar, setiap hari 1 juz sampai dia khatam, kembali lagi khatam, maka untuk program tahfiz ini sangat cepat sekali. Karena dia membaca Al-Quran itu tanpa sadar dia sudah menghafal, sehingga bisa dia tahu nantinya di mana halaman berapa tempatnya. Anak kita di juz berapa, dia tahu halamannya. Karena apa? Karena setiap hari dia melihat membaca Al-Quran dengan cara binazor. Nah, ini sangat sekali ya. Kami harapkan kepada kedua orang tuanya. Nah, kesiapan anak kita untuk baca Al-Quran 1 juz, maka kesiapan orang tua juga demikian. Kemudian yang kedua, bagaimana anak-anak kita ini untuk senantiasa meningkatkan kebaktiannya kepada orang tua ya. Halo, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Halo anak-anakku, bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua? Ya, tentunya kita banyak doa ya. Kita doakan kedua orang tua kita juga ya. Tadi kan sudah ditanya apa doa orang tua. Nah, itu senantiasa sebagai bukti kebaktian kita kepada orang tua. Kemudian
pagi hari selesai sholat subuh, ya, minta doa kepada orang tua, minta restu kepada orang tuanya. Oh, wahai bapak, wahai ibu, doakan saya ini supaya dimudahkan di dalam menghafal Al-Quran. Kalau doa orang tua kepada anaknya ini sangat diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya harus diminta anak-anakku minta ya kepada orang tuanya, minta doanya, kemudian salaman, cium pipi kanan, pipi kiri kedua orang tuanya. Ini tandanya kita bakti kepada kedua orang tua, ya. Mudah-mudahan ini semua bisa sama-sama kita laksanakan, ya. Yang benarnya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kurangnya adalah kelemahan dan kebodohan saya sendiri, maka saya banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Koordinator Metode Qiraati Cabang NTB 2, yakni Bapak Haji Tirmidzi. Selanjutnya acara penyerahan ijazah, yang dimana penyerahan ijazah ini akan diserahkan oleh Kepala Taman Pendidikan Al-Quran Al-Muhajir, yakni Al-Ustadz Muhammad Taisir, dan yang akan membantu yakni Al-Ustadz Ahmad Maududi. Kepada beliau berdua, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, santri pertama atas nama Muhammad Abdurrahman Hashim, ananda dari Bapak Mursidi Usman dan Ibu Ernawati. Ya Nabi salam alaihi, Rasul salam alaihi, Ya Habib salam alaihi, salawatullah alaihi, Ya Nabi salam alaihi, Ya Rasul salam alaihi, Ya Habib salam alaihi, salawatullah alaihi. Qiraati kita Ananda Ahmad Ramadan, anak dari Bapak Junaidi dan Ibu Wirdawati. Qiraati khatamna, qiraati farihna, Ya Nabi salam alaihi, Ya Rasul salam alaihi, Ya Habib salam alaihi, salawatullah alaihi. Ilham Abdulhadi, ananda dari Bapak Burhanuddin dan Ibu Mariani. Ya Nabi salam alaihi, Ya Rasul salam alaihi, Ya Habib salam alaihi.
سلمنا بقراءة جلسنا بقراءة قبلنا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بقراءة ذهبنا بقراءة درسنا بقراءة تلاونا بقراءة رجعنا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام Ananda Nazrul Permana Putra, Ananda dari Bapak Ustaz dan Ibu Margina. صلوات الله عليه بقراءة دعونا بقراءة رحمنا بقراءة هدينا بقراءة فوزنا يا نبي سلام عليك Nomor 6 Lailatul Aulia, Ananda dari Bapak Ahmad Tajuddin dan Ibu Saadiah. يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بقراءة جمعنا بقراءة حضرنا بقراءة قدرنا بقراءة فرحنا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام Selanjutnya nomor 7 Ananda Noviana Fitra Berbiza, Ananda dari Bapak Sultan dan Ibu Margina. صلوات الله عليه بقراءة علمنا بقراءة فهمنا بقراءة مشاينا بقراءة وصلنا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا Ananda Zakia, Ananda dari Bapak Jalaluddin dan Ibu Sarini. صلوات الله عليه بالقراءة ذهبنا بالقراءة درسنا
يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك بالقراءة دعونا. Selanjutnya Ananda Maulida Aulia, Ananda dari Bapak Suhaimi dan Ibu Zulaiha Zamanul Lain. بالقراءة هدينا بالقراءة فقلنا يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بالقراءة اجتمعنا بالقراءة حضرنا بالقراءة Selanjutnya nomor ختمنا 10 Ananda Nabila Olisiana, Ananda dari Bapak Ali dan Ibu Karyana. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حق سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak ke acara doa yang dimana dalam
hal ini kami mohon kesediaan Al-Ustaz Syamsul Al-Kia untuk memimpinnya. Pada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita tutup acara, sebelum kita mulai berdoa, minta tolong untuk ibu-ibu maupun adik-adik untuk tenang supaya doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan keberkahan khatmul Quran ini, apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang menjadi hajat orang tua kita, guru-guru kita, semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammadin. Allahumma inna 'abiduka banu 'abidik banu ima'ik, nawasina biyadik, madin fina hukmuk, 'adlun fina qada'uk. Nas'aluka Allahumma bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak aw 'allamtahu fi kitabik aw anzaltahu 'ala ahadin min khalqik aw ista'tarta bihi fi 'ilmin ghaibin 'indak an taj'ala al-Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina wa sa'iqana wa dalilana ilayka wa ila jannatika jannatin na'im مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومن لهم حقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل منا بسر الفاتحة. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustaz Syamsul Al-Kia. Selanjutnya kita beralih ke acara penutup. Dalam hal ini kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum atas keluangan waktu dan kesempatan yang diberikan, atas waktu yang telah diberikan pada hari ini, telah menyampaikan hadir para hadirin dan hadirat pada acara khataman dan imtihan kelima Taman Pendidikan Al-Quran Muhajir. Dan kami memohon maaf apabila ada kesalahan, ada pelayanan yang tidak sesuai, maka dalam hal ini panitia, kami mewakili panitia memohon maaf atas semua yang merasa kekurangan tersebut. Terima kasih. Marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca doa kifaratul majlis. Subhanallah.